Kebijakan perang dagang yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah mengguncang perekonomian global sejak 2018. Meski konflik ini berakar pada upaya proteksi ekonomi domestik Amerika Serikat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga sangat dirasakan oleh negara berkembang. Apa itu perang dagang? Dan mengapa terjadi? Perang dagang terjadi ketika dua atau lebih negara saling menaikkan tarif dan mengenakan hambatan dagang terhadap produk satu sama lain. Dalam kasus Amerika Serikat dan Tiongkok, perang dagang dipicu oleh tuduhan dari pihak AS bahwa Tiongkok melakukan praktik dagang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, subsidi besar-besaran terhadap industri strategis, dan manipulasi mata uang. Sebagai balasan atas tarif tinggi yang dikenakan ASEAN, Tiongkok juga menaikkan tarif pada produk-produk asal Amerika, mulai dari kedelai hingga barang elektronik. Akibatnya, volume perdagangan antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia ini turun drastis. Bagaimana negara berkembang terdampak? Dampaknya menyebar ke negara-negara berkembang, khususnya yang terintegrasi dalam rantai pasok global atau yang ekonominya sangat tergantung pada ekspor komoditas. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, India, Brasil, dan negara-negara Afrika mulai merasakan tekanan. Rantai pasok global terganggu. Negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand yang mengekspor komponen elektronik atau bahan mentah ke Tiongkok mengalami penurunan pesanan. Ketika Tiongkok menurunkan produksinya karena sulit mengekspor ke AS, otomatis permintaan terhadap bahan baku dari negara-negara tersebut juga menurun. Penurunan harga komoditas. Negara penghasil komoditas seperti Brasil, soya, Afrika Selatan, logam, dan Indonesia, kelapa sawit, menghadapi fluktuasi harga yang tajam. Tiongkok sebagai importir besar mulai mencari sumber pasokan baru, atau bahkan mengurangi pembelian karena melemahnya ekonomi domestik mereka. Pelemahan investasi asing. Ketidakpastian global akibat perang dagang membuat investor lebih berhati-hati. Negara berkembang yang sebelumnya menjadi tujuan investasi mulai kehilangan arus modal. Proyek pembangunan melambat dan beberapa sektor seperti manufaktur dan infrastruktur terdampak. Nilai tukar dan inflasi. Ketika investor global memindahkan dana ke aset aman seperti dolar AS, mata uang negara berkembang melemah. Rupiah, rupee India, dan peso Filipina termasuk yang sempat tertekan. Ini berdampak pada biaya impor, membuat harga barang dalam negeri naik dan memicu inflasi. Pergeseran produksi global. Di sisi lain, negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru mendapat berkah. Banyak perusahaan multinasional memindahkan pabrik dari Tiongkok untuk menghindari tarif ADS. Hal ini menyebabkan lonjakan investasi baru dan mempercepat pertumbuhan sektor industri di negara-negara tersebut. Dampak terhadap Indonesia secara khusus Indonesia mengalami tekanan pada beberapa sektor kunci seperti ekspor menurun, komoditas utama Indonesia seperti batu bara, minyak sawit mentah, CPO, dan karet mengalami penurunan ekspor karena melemahnya permintaan global, khususnya dari Tiongkok. Tekanan pada industri tekstil dan elektronik, industri dalam negeri yang tergantung pada bahan baku impor dari Tiongkok, menghadapi gangguan suplai dan kenaikan biaya produksi. Kinerja pasar modal dan nilai tukar. Indeks harga saham gabungan IHSG sempat tertekan dan nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi tajam akibat capital outflow. Langkah strategis negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara besar dan menjaga ketahanan ekonomi, berbagai negara berkembang mengambil sejumlah langkah. Diversifikasi pasar dan produk. Negara-negara seperti Indonesia mulai memperluas ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Penguatan industri dalam negeri. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri seperti pengolahan nikel menjadi baterai listrik di Indonesia menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Meningkatkan kerjasama regional, perjanjian perdagangan regional seperti RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, menjadi peluang baru untuk membuka pasar dan memperkuat jaringan dagang antar negara Asia dan Pasifik. Kesimpulannya, krisis jadi peluang meski perang dagang membawa tekanan besar. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi negara berkembang untuk melakukan reformasi ekonomi. Dengan strategi yang tepat, seperti mendorong industrialisasi, memperkuat pasar domestik, dan membangun kerjasama strategis, negara-negara berkembang dapat mengurangi kerentanan
dan bahkan menjadi pusat pertumbuhan baru dalam tatanan ekonomi global yang tengah